مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka tadabbur kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masuk ke pertemuan yang ke-71. Insyaallah kita akan menyelesaikan surat Al-Muddatsir yang kemarin kita sudah sampai di ayat 42 ya. Di ayat-ayat sebelumnya sebentar. Ayat 45, maaf. Kita insyaallah akan membahas di ayat 46 hingga akhir surat ini. Tapi sebelumnya perlu kita mereview sebentar atau memurojaah ayat-ayat sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini termasuk surat-surat yang awal-awal Allah turunkan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Secara garis besar ayat sebelum 46, artinya 1 hingga 45, berbicara kebanyakan adalah orang-orang yang menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama adalah seseorang yang dijadikan oleh orang Quraisy itu panutan, baik dari segi kekuasaannya, baik karena kecerdasannya, dan juga karena keturunan yang mulia, yaitu Al-Walid ibn Al-Mughirah, sampai diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka Saqar. Lalu kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat serta kondisi orang-orang yang berada di Saqar, neraka Saqar, serta apa penyebab-penyebab mereka kemudian masuk ke dalam neraka Saqar. Allah memberitahu kepada kita yang pertama kemarin, penyebab utama orang masuk ke neraka Saqar adalah lam naku minal musallin, belum atau tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Lalu yang kedua, mereka tidak peduli kepada orang-orang yang kelaparan, artinya tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki teman atau kawan, berbicara bersama mereka dengan pembicaraan yang batil, pembicaraan yang tanpa guna, bahkan mengandung dosa. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Lalu Allah teruskan penyebab berikutnya. Penyebab yang keempat mereka masuk ke neraka Saqar. Ini kalau kita lihat kejujuran ahli neraka, yaitu ahli Saqar, seharusnya menjadi renungan penting bagi kita. Jangan pernah kita melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang sudah Allah naskan di dalam Al-Quran ini. Mereka akan menjadi penghuni neraka Saqar. Ini kalau kita menggunakan kecerdasan akal sehat kita yang Allah berikan ini, seharusnya kita nanti akan mengambil kesimpulan, jangan pernah kita mendekati hal-hal yang menyebabkan kita masuk ke neraka Saqar ini. Jadi penyebab yang keempat adalah sebagaimana firman Allah di ayat berikutnya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Wa kunna, dan kami, kata mereka orang yang di neraka Saqar itu, nukadzibu. Nukadzibu itu kalau kita lihat secara gramatikalnya atau dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan fi'lul mudhari, atau fi'il kata kerja
tapi waktunya berlanjut gitu. Atau present continuous ya. Nah, nukadzib itu artinya terus-menerus mendustakan. Jadi mereka mendustakan saat di dunia itu tidak hanya sekali dua kali, tapi berlanjut terus-menerus, nukadzib. Dan sering dibahas di kalangan para ulama lughah atau bahasa Arab bahwa nukadzib itu kedustaan yang sudah sangat sering dilakukan, kemudian ada sesuatu yang sebetulnya sudah dia ketahui, tapi karena mungkin hawa nafsunya atau mungkin karena terpengaruh dengan hal-hal yang lainnya, sehingga apa yang diketahui itu kemudian tidak disesuaikan dengan amalnya. Jadi nukadzib itu sebenarnya sudah tahu informasi, tapi didustakan gitu. Karena kalau belum tahu namanya belum tahu, belum mengerti. Ini sudah tahu tapi didustakan, nukadzib. Jadi kata mereka orang yang berada di neraka sakor itu, dulu kami ini terus menerus. Jadi kalau kita lihat redaksinya agak-agak ini ya, agak berbeda. Kunna itu ada menggunakan kata kerja masa lampau, kunna itu kana yakunu. Sedangkan nukadzib itu menggunakan kata kerja masa sekarang atau masa yang sedang berlangsung dan terus menerus. Jadi seolah-olah gini, dulu kami itu nukadzibu, sedang terus-menerus atau melakukan terus-menerus kedustaan atau mendustakan terhadap apa? Biyaumiddin, yaitu terhadap hari pembalasan. Sering kita menemukan kata ad-din, namun kata ad-din itu tidak selalu artinya agama. Kalau innad dina indallahil Islam itu agama. Tapi kalau maliki yaumiddin itu bukan agama. Ad-din itu selain memang bermakna agama, itu bermakna suatu hari untuk atau untuk memberikan balasan. Gini, dulu pernah kita sampaikan juga, semoga bisa mereview kembali. Ad-din itu kata dasar, huruf dasarnya itu dalam kata ini ada 3 huruf, dal, ya, dan nun. Maka dari sini muncul bacaan. Mohon maaf interupsi sedikit. Iya? Mungkin jangan ke komputer atau mikrofonnya agak lebih kadang-kadang berbet, mohon maaf. Oh gitu. Ya. Udah jelas, Pak? Kemarin ya gerakan kursornya. Ya. Iya, kan. Gerakan kursornya. Ya. Udah jelas belum, Pak? Jelas. Udah? Ya. Udah ya? Oke, makasih. Jadi dalam bahasa Arab itu din itu 3 huruf, da, ya, nun. Ini kalau kita pahami dasar kayak gini, insya Allah lebih mudah kita memahaminya. Kalau ada huruf dal, ya, sama nun, itu sebetulnya melibatkan 2 orang yang itu nanti ada keterkaitan. Bisa atas bawah, bisa karena ada perjanjian, atau karena ada beda level. Gini, kenapa dari kata din itu artinya agama? Karena agama itu melibatkan kepercayaan. Berarti saya sebagai hamba itu berarti percaya melibatkan orang yang lebih tinggi dari saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal din itu dal ya nun juga bisa dibaca dalnya itu di fathah menjadi dainun. Dainun itu artinya utang. Dain. Kenapa hutang? Karena hutang itu melibatkan 2 orang. Ada yang menghutangi, ada yang dihutangi. Gitu. Nah, tentang agama ini kenapa juga pakai din? Karena agama juga seperti hutang, Pak. Jadi antara hutang dan agama itu seolah-olah itu ada kemiripan. Kalau kemarin Allah berikan contoh pengertiannya, kita beramal itu seperti gadai. Di sini nanti agama itu seperti hutang. Hutang itu kita menggunakan sesuatu. Coba. Ini lagi ya. Ad-din sekali lagi itu agama, tetapi seperti kita kalau berhutang. Berhutang itu kita menggunakan milik orang lain yang suatu saat nanti harus kita kembalikan. Ada pertanggungan jawab. Demikian agama ini gitu. Agama itu sebetulnya kita menggunakan syariat Allah, kita menggunakan aturan Allah, dan itu nanti akan mempertanggungjawabkan segala apapun yang kita sudah lakukan itu.
Maka biyaumiddin adalah hari bukan hari agama, hari di mana harus mempertanggungjawabkan karena kita dulunya di dunia itu menggunakan syariat Allah gitu. Seolah-olah kita punya konsep. Nah, konsep itu digunakan oleh orang lain. Maka kita akan mendapatkan sesuatu pembertanggungjawaban dengan mereka yang menggunakan alat yang saya ciptakan itu. Kurang lebih seperti itulah gambaran yaumiddin itu. Kita harus mempertanggungjawabkan seluruh apapun yang sudah kita lakukan, terutama berkaitan dengan agama. Jadi wa kunna nukadzibu, dan itu orang kafir, orang yang ahli neraka sakor itu mendustakan. Dan ini menjadi hal yang sangat sentral di dalam agama. Kenapa sering kita dengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Kenapa harus ada hari akhir gitu? Sekali lagi, karena keimanan kepada hari akhir dan juga keimanan kepada yaumul qiyamah, keimanan kepada adanya balasan di akhirat, itu akan membuat kita hati-hati dalam setiap melakukan perbuatan. Karena kalaupun tidak dibalas di dunia, kalau masih aman di dunia, pasti nggak aman di akhirat, kan gitu. Nah, kapan mereka itu tidak beriman atau mendustakan terus-menerus itu? Hatta atanal yakin. Mereka jujur, Pak. Mereka jujur. Kami dulu, kata mereka itu, terus mendustakan, tidak pernah mempercayai adanya hari pembalasan itu, hatta hingga atanal yakin. Hingga kematian, hingga maut itu mendatangi kami. Lihat, semua redaksi di dalam Al-Quran kalau sudah membicarakan masalah kematian, masalah maut, masalah terpisahnya jasad dengan ruh ini, selalu menggunakan ismul fa'il, Pak. Ismul fa'il itu artinya subjek. Jadi kematian, malaikat maut, dan yang sejenis itu semuanya menjadi subjek, Pak. Jadi artinya bukan kita yang mendatangi kematian. Kematian yang mendatangi kita. Semua ayat terkait dengan kematian seperti itu. Misalnya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu. Ingat ketika kematian itu datang kepadamu. Jadi bukan kita yang mendatangi kematian. Ini pun sama. Hatta atanal yaqinu. Dan Allah menarik di ayat ini. Kenapa enggak hatta atanal mautu? Biasanya kita maut ya maut gitu. Tapi Allah menggunakan redaksinya al-yakin. Untuk membandingkan, Pak, untuk mengkomparasikan antara kata al-yakin dengan nukadzib. Indahnya Al-Quran secara maknawi. Kalau di ayat 46 Allah katakan mereka itu, kami, kata penghuni neraka itu, terus-menerus mendustakan. Mendustakan artinya tidak yakin gitu. Sedangkan di sini Allah katakan untuk kematian itu menggunakan yakin. Kenapa? Karena satu-satunya keyakinan manusia yang pasti datang itu adalah kematian. Siapa yang di sini tidak percaya bahwa kematian pasti datang? Semua percaya, yakin gitu. Tidak ada keyakinan terhadap kematian yang bisa merubah keyakinan itu. Tidak ada sekarang kemudian kita katakan kayaknya kematian nggak mungkin lah. Nggak mungkin gitu kita katakan. Kenapa? Karena kematian ada di depan mata kita. Ada sahabat kita, teman kita, sejawat kita, orang tua kita, dan udah meninggal gitu. Dan beberapa ayat Al-Quran menggunakan kata al-yakin untuk menyatakan kematian. Jadi untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa kepercayaan setiap individu manusia terhadap keyakinan akan mati itu seolah-olah Allah sudah jadikan sebagai nama gitu. Kalau saya terjemahkan bebaskan hingga keyakinan datang kepada mereka. Keyakinan itu apa maksudnya? Maka keterjemahannya kematian langsung. Karena keyakinan yang betul-betul yakinnya 100%, yang pasti terjadi itu adalah kematian. Dan tidak ada orang yang tidak mempercayai adanya kematian. Pasti semuanya percaya.
Jadi mereka mengakui, dulu kami di dunia itu tidak pernah percaya sampai kematian itu betul-betul datang kepada kami, dan kami tidak percaya adanya hari pembalasan, yaitu yaumul qiyamah. Kemudian Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ini sudah di akhirat. Setelah pengakuan dari penghuni neraka itu, lalu Allah mengatakan fama tanfa'uhum, ya Pak? Suaranya hilang lagi. Ya? Suaranya hilang. Lebih baik yang pertama malah. Oh gitu. Kalau sekarang jelas. Ini lumayan. Kan tak berapa ini. Ini bagus nih. Oke. Nanti bilang aja Pak kalau berebet lagi. Ya, agak gede lagi. Coba di pause dulu. Jadi setelah pengakuan orang-orang penghuni neraka Sakor, karena penyebab-penyebab mereka dimasukkan ke neraka Sakor, lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan menjelaskan ketika nanti suasana di akhirat, yaitu fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Kalau kita lihat secara kontekstualnya ayat ini, itu langsung ditujukan kepada orang Quraisy, terutama adalah Al-Walid ibn al-Mughirah. Fama tanfa'uhum, tidak akan pernah bermanfaat syafa'atu syafi'in, syafaatnya orang-orang yang berikan syafaat kepada mereka. Jadi gini, Allah menyinggung, kalau Al-Walid ibn al-Mughirah bisa sombong dan bisa sesumbar saat di dunia, dia tidak ada yang mampu mengalahkan dari kecerdasan, kekayaan, kekuasaan, dan segala macamnya. Dan mereka mengalahkan seluruh manusia dengan bala tentaranya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala sadarkan mereka bahwa nanti ketika di akhirat tidak ada orang yang mampu membantunya, tidak ada yang mampu memberikan syafaat. Oke. Kata syafaat itu sering kita dengar. Jadi syafaat itu sebetulnya syafi' itu melengkapi sesuatu yang kurang dan menambah sesuatu yang kurang. Intinya ada menambal sesuatu yang bolong, yang belum sempurna. Itu namanya syafaat. Nah, syafaat itu artinya hanya bantuan. Jadi kita harus punya modal dulu. Jadi misalkan kita punya kain 1 meter. Syafaat itu kalau misalnya kain kita itu bolong, lubang, kemudian ditambal, tambalan itulah disebut dengan syafaat. Makanya syafaat Nabi SAW, syafaat Al-Quran, syafaat amal-amalan kita, itu hanya menambah atau menambal kekurangan kita. Bisa syafaat itu dari Nabi SAW dengan kita sering sholawat dan sering kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan bisa syafaat itu datang dari teman, karena dulu pernah kita mengingatkan teman, mengajak teman kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Itu semuanya syafaat. Nah, kata Allah, dulu semua yang mampu menolongmu, membantumu, membelamu di dunia, mau harta, mau anak, mau pasukan, mau apa saja, itu sudah nggak bermanfaat lagi di akhirat. Jangankan di akhirat, Pak, kita ini akan sendiri, akan menghadapi huru-hara sendiri, akan menghadapi apapun yang terjadi serba sendiri. Itu dimulai dari kematian itu tiba. Maka tadi hatta atanil yakin, dimulai dari sakratul mauti, itu kita sudah sendiri sampai selamanya, sampai surga atau neraka itu sendirian. Kalau kita masih di dunia, kita belum makan, ada yang ngasih makan. Kalaupun kita kesulitan, ada yang bantu. Kalau kita punya beban berat, ada yang membantu. Tapi saat sudah kematian tiba, itu sudah sendiri, Pak. Semuanya sendiri. Itu maksud fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in.
Kalau saat ini kita bangga dengan jabatan dan punya anak buah, kalau kita bangga dengan harta karena bisa membantu membeli apapun yang kita inginkan, tapi diingatkan oleh Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Walaupun tentunya beberapa hal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syafaat teman, tapi ternyata teman itu maksudnya bukan teman yang dulu di dunia kemudian pasti akan menjadi teman nanti saat di akhirat. Justru dalam hadis Bara' bin Azib yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, justru orang ketika sudah di alam barzakh, di alam kubur, teman sejatinya justru adalah Al-Quranul Karim. Teman sejatinya adalah puasa yang dilakukan. Teman yang setia di situ adalah amalan soleh kita. Sedangkan anak, istri, sahabat, kawan semuanya akan meninggalkan setelah kita dikubur di dalam kuburan atau di alam barzakh itu. Jadi akhirat adalah urusan pribadi manusia. Tidak ada yang bisa membantu dan melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dan syafaat sekali lagi itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak diintervensi oleh siapapun, tidak bisa dipesan, tidak bisa dihilangkan, dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, misalnya di ayat kursi itu kan ada ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Jadi Allah yang memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang mendapatkan syafaat dan siapa yang berhak untuk memberikan syafaat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Secara redaksi ayat 49 ini Allah menggunakan redaksi pertanyaan. Fa maka ma lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Aslinya tuh gini. Fa ma lahum mu'ridina 'anit tadhkirah gitu. Fa ma lalu apa yang menyebabkan atau mengapa mereka itu mu'ridin, menjadi orang-orang yang membangkang, menjadi orang-orang yang berpaling 'anit tadhkirati gitu, dari peringatan. Tapi Allah balik redaksinya fama lahum 'anit tadhkirati. Peringatannya didahulukan walaupun terjemahannya tetap di belakang. Kalau kita lihat secara urutan asal ayatnya, fama lahum 'anit tadhkirati. Kenapa terhadap peringatan ini mu'ridin, mereka itu enggan, mereka berpaling. Kenapa kata Allah menggunakan mu'ridin? Karena sebetulnya Al-Walid ibn al-Mughirah itu sangat paham Al-Quran. Mungkin maaf, ini bukan merendahkan kita. Bisa jadi beberapa ayat yang saat itu diturunkan oleh Allah yang diketahui oleh Al-Walid ibn al-Mughirah, pemahaman kita dengan pemahaman dia itu lebih mendalam pemahaman dia. Itu Al-Walid ibn al-Mughirah. Namun demikian mereka itu justru menolak, berpaling, bahkan tetap memilih menjadi kafir. Maka di sini kalau kita ketahui sirah sejarah orang-orang Quraisy yang begitu cerdasnya, yang begitu paham terhadap Al-Quran tetapi tetap kafir, sedangkan kita membaca Al-Quran berulang kali, khatam berpuluh kali, tidak paham juga itu Al-Quran, tapi kita mendapatkan hidayah. Itu sebetulnya yang harus kita syukuri. Jadi Allah bertanya, lalu kenapa mereka itu tetap kafir, tetap berpaling dari peringatan Allah? Dan berpalingnya Allah kemudian memberikan masal, perumpamaan. Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Ka'annahum, mereka-mereka yang berpaling, mereka itu yang seolah-olah tidak mengetahui, seolah-olah sudah tidak mau tahu itu. Mereka bagaikan humur. Humur itu jamak dari himarun. Ini juga harus hati-hati. Kalau pakai ha, himarun itu keledai.
Kalau pakai kho, khimarun artinya kerudung. Nah, jadi ibu-ibu jangan salah ya. Nanti bu beli khimar, berarti beli keledai itu. Khimar pakai kho itu kerudung. Kalau pakai hak khimar itu keledai. Ya beda dikit Pak. Kita kedelai sama keledai kan sering ketukar. Susu kedelai atau susu keledai? Ka'annahum humurun, mereka itu layaknya itu seperti keledai mustanfirah. Mustanfirah itu istinfar, nafar itu. Nafar itu aslinya berpindah tapi dengan cepat atau lari lah biasa kita itu. Jadi mereka itu seperti keledai yang lari karena ketakutan, yang lari karena terkejut, yang lari karena pengen segera menghindar dari sesuatu yang berada di situ. Jadi kayak kita dikagetin kemudian langsung lari kayak gitu Pak. Jadi larinya itu nggak pelan-pelan tapi spontan, langsung lari sekencang mungkin. Jadi kalau ada Al-Quran itu datang, itu mereka langsung cepat lari gitu. Jadi ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Mereka lari, mereka menghindarkan itu min qaswarah, dari qaswarah. Ini kata qaswarah itu terjemahnya singa. Walaupun sebetulnya qaswarah itu diambil dari kata kusurah. Nah, qaswarah atau kusurah itu untuk menunjukkan sesuatu paksaan, tekanan, dan juga karena adanya kekuatan. Nah, dikatakan demikian karena singa itu binatang yang memaksa binatang lain untuk dimangsa. Itu untuk menggambarkan begitulah gambaran neraka itu. Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala memaksa siapapun yang ada di penghuninya itu, yang di dalamnya, untuk disiksa. Ya mau gak mau gitu. Nah, yafirnya atau farratnya atau larinya itu, kata sebagian ulama, itu lari dari sesuatu yang membahayakan, tapi maknanya bukan menjauhi, tapi justru mendekati. Ini maksudnya. Karena berkenaan dengan Al-Quran nanti ya. Tazkirah itu maksudnya kan peringatan Allah lewat Al-Quran. Ketika ada Al-Quran yang menyatakan sesuatu hal yang diharamkan, itu berarti mendekatkan kepada neraka yang haram itu. Ketika yang halal yang baik mendekatkan ke surga. Nah, orang-orang ini, orang kafir, bukan melakukan sesuatu yang menjadikan dirinya masuk ke surga, tapi melakukan hal-hal yang mendekatkan ke neraka. Padahal mereka sebenarnya itu takut ke neraka, tapi justru melakukan hal-hal yang menjadi penyebab masuk ke neraka. Itu. Jadi anehnya manusia ini sebagian ya, mereka takut neraka, tapi amalan-amalannya itu selalu mengarah kepada menjadi tiket neraka gitu. Mereka sangat mencintai surga, tapi sangat enggan dan berat untuk melakukan yang menjadi tiket nanti untuk masuk ke surga. Sama persis dengan kematian sebetulnya. Kita semuanya percaya, yakin 100% bahwa kita suatu saat pasti akan mati. Tapi kita tetap takut kematian. Kenapa takut kematian? Karena belum siap. Karena kita merasa bahwa amalan itu sangat minim. Loh, anehnya kita percaya, yakin betul kematian ada, bekal belum cukup, tapi setiap hari itu dosanya ditambah. Amalnya nggak bertambah-tambah. Ini kita itu kayak gitu. Kita tahu sholat itu bermanfaat untuk akhirat kita, sedekah untuk akhirat kita gitu. Tapi ternyata ketika kita punya uang 1 juta misalnya, kira-kira berapa prosentasenya untuk disedekahkan gitu. Kalau kita sekarang menerima gaji 10 juta dan kita percaya akan mati, tetap Pak, yang kita sedekahkan dari 10 juta tidak lebih dari 5 juta. 1 juta itu udah Masya Allah itu DKM sudah bangga banget. 1 juta. Padahal itu Pak, kalau dibandingkan dengan yang tersisa untuk duniawinya, masih lebih banyak Pak. Ini maksud saya adalah, kita itu antara teori dengan praktek
Itu seolah-olah tidak sinkron. Makanya sangat betul kita baik renungkan hadis ini ketika Rasul mengatakan sesungguhnya kalian itu bisa masuk surga bukan karena amalmu, tapi birahmatillah, karena Allah sayang saja. Lah gimana Pak, kita itu dikasih modal 24 jam untuk hidup bernafas bisa segar seperti ini. Seharusnya kalau kita minta surga hasanah, dunia juga hasanah, ya 50-50 dong. 12 jam untuk akhirat, 12 dunia. Lah kenyataannya Pak, coba. Dari 24 jam itu, tidurnya sudah 8 jam. Tuh. Bekerja 8 jam. Sudah 16 Pak. Belum main sesuatu sama istrinya, sama anaknya, sama cucunya. Nah, kalau dipikir-pikir, yang fokus untuk akhirat itu sholat. Nah, sholat itu cuma 5 kali yang wajib. 5 kali itu kalau sekali sholat 10 menit, hanya 50 menit. Itu belum tentu sempurna. Coba. Terus kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia juga baik, sejahtera, kaya, bahagia. Di akhirat masuk surga. Udah gitu mintanya surga Firdaus. Kita gitu Pak, ini singgungan banget bagi kita gitu. Kita itu takut neraka, tapi amalan kita nggak sinkron. Kita itu mencintai, menyenangi surga, tapi amalannya nggak sesuai gitu. Itu farrot min qaswara. Ini memang konteksnya ke Al-Walid ibn Mughirah Pak. Tapi ternyata kita juga kena juga karena memang ayat ini kita yang membaca saat ini. Khalid Walid nggak baca ayat ini. Nah, orang yang berpaling dan enggan dari peringatan Allah itu seolah-olah enggan selamat dari neraka intinya. Jadi dibalik orang yang sering melakukan kebaikan, berarti itu adalah orang yang memang menginginkan surga lebih dekat daripada neraka yang nanti minta dijauhkan darinya. Bal yuridu kullu mri'in minhum ay yu'ta suhufan munasyarah. Ini kebangetan Pak. Orang-orang kafir Quraisy itu selain tidak mempercayai adanya hari kiamat, selain mereka justru lari dari surga atau lari dari amalan yang saleh dan justru mendekati neraka, mereka itu nggak percaya itu dijawab Pak. Bal yuridu kullu mri'in. Ini saya kisahkan dulu. Ini ada ceritanya ayat ini turun. Jadi saat Nabi itu berdakwah kepada pemuka-pemuka Quraisy yang notabene-nya adalah orang cerdas, orang kaya, orang bangsawan, darah biru lah ya, darah hijau kayak apa. Mereka ketika didakwahi karena sombong Pak. Ada yang mengatakan gini, ya Muhammad, sebetulnya saya itu tertarik dengan agamamu itu, tapi minta tolong ya, itu orang-orang miskin kayak Abdullah bin Mas'ud, kayak Bilal, itu kok masa saya nanti harus duduk bareng sama mereka sih? Itu singkirin dulu lah, itu jauh-jauhin dari kita, nanti kami akan duduk bersamamu. Itu Pak, itu yang pertama. Yang kedua, gini ya Muhammad, kalau memang kamu itu Nabi dan Rasul, Mbok Yao kamu itu minta kepada Tuhanmu untuk memberikan kitab khusus kepada kami ini yang menyatakan bahwa kamu adalah seorang Nabi. Kebangetan Pak. Minta surat dari Allah, SK langsung dari Allah bahwa engkau adalah Nabi. Piye Pak? Coba. Itu yang kedua. Yang ketiga lebih parah. Makna ayat ini adalah, background ayat ini adalah mereka minta ayat-ayat khusus, kitab khusus yang diturunkan dari Allah dari langit, yang dikhususkan nanti undang-undangnya untuk mereka. Jadi nggak mau dicampur undang-undangnya dengan manusia yang lain. Makanya kemudian dijawab oleh bal yuridu kullu mri'in minhum ayyuta suhufan munasyarah. Bahkan tiap-tiap orang, kullu mri'in, setiap minhum dari mereka itu, an yukta, mereka berharap untuk didatangkan suhufan, suhuf, lembaran atau kitab, munasyarah yang dipetangkan di hadapan mereka. Jadi maksudnya masing-masing dari orang-orang Quraisy itu ingin ada kitab khusus seperti Al-Quran yang diturunkan untuk mereka itu. Dan di situ harus tertulis betul-betul jadi saya ulang lagi nih Pak, pengennya itu. Saya misalkan ya, ini Allah berfirman, diharapkan kepada orang Quraisy namanya si Fulan agar mengakui bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Gitu Pak pengennya itu.
Dan itu harus datang dari Allah gitu. Makanya banyak pembangkangan yang dilakukan oleh orang Quraisy itu sebetulnya bukan karena kebodohan, bukan karena akalnya yang lemah, bukan, tapi karena kesombongan mereka. Merasa paling cerdas, merasa paling tinggi jabatannya, merasa berkuasa, merasa paling bersih nasabnya, mulia nasabnya, sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Allah jawab, permintaan itu Allah jawab di sini, Pak. Kini kita mikir ya, orang sebandel itu Allah masih layani. Itu kalau bahasa kita udah dihancurin, dihangusin, itu selesai, Pak. Allah kemudian tanggapi, kalla, ya nggak mungkin lah, kata. Sekali-kali tidak. Balla yakhafunal akhirah. Bahkan mereka itu, orang-orang Quraisy itu, la yakhafuna, tidak pernah merasa khawatir, tidak pernah merasa takut al-akhirata, kepada hari akhir, kepada akhirat. Gini maksudnya. Kalau sebelumnya mereka pengen SK pengangkatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi itu langsung ditujukan kepada mereka. Jadi pengennya ada surat yang turun dari langit menyatakan bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Kemudian Allah jawab, kalla balla yakhafuna al-akhirah. Maksudnya tuh gini, seandainya permintaan mereka itu dituruti, mereka pun tetap tidak akan beriman. Persis dengan Fir'aun, Pak. Maka kalau Rasulullah pernah mengatakan khususnya kepada Abu Jahal, sesungguhnya Nabi Musa itu memiliki Fir'aun. Dan kata Rasulullah, wa Abu Jahal, dan Abu Jahal itu adalah Fir'aunu hadhil ummah. Dan Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya umat ini. Wa huwa ashaddu min Fir'auni Musa. Dan dia, Abu Jahal itu, kejahatannya lebih besar daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Jadi artinya Fir'aun itu tetap ada nanti, Pak. Terus kayak gitu. Sejarah terus ulang. Nah, penyebab terbesar ternyata kenapa mereka membangkang, kenapa orang itu berani menantang Allah, berani menyalahkan syariat, berani mengatakan bahwa Rasulullah itu salah dan seterusnya. Mereka karena la yakhafunal akhirah. Karena mereka tidak pernah takut, tidak pernah khawatir terhadap hari akhirat. Sekali lagi, ini sering diulang oleh Al-Quran. Karena keyakinan kita kepada akhirat akan menjadikan kita hati-hati dalam berbuat, berucap, dan melakukan apapun. Jadi, kata khauf itu sendiri, itu menunjukkan sesuatu kekhawatiran yang akan datang. Maka kita sering mendengar ayat, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Khauf itu adalah kekhawatiran yang akan datang. Jadi misalkan saya naik mobil, khawatir nanti terjadi apa-apa, itu khauf namanya. Tapi kalau pernah terjadi sesuatu yang menyedihkan, kemudian kita mengingat itu menjadi sedih, namanya huznun. Nah, ada karya fenomenal ya, namanya kitab La Tahzan, jangan bersedih, itu berarti masa lampau, masa lalu. Jadi Allah mengatakan dengan tegas di dalam ayat ini, bahwa yang membuat jiwa mereka kasar, akhlak mereka jahat, penglihatan mereka tertutup, dan pendengaran mereka tersumbat itu dari kebenaran semuanya dari Allah SWT itu karena mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Kalau kita percaya adanya hari kiamat, hari akhirat, insya Allah kita tidak akan berani melakukan keburukan-keburukan semacam itu. Jadi neraka adalah maksudnya apa namanya? Semua yang Allah ciptakan, termasuk adalah kita sendiri, itu sebetulnya untuk bahan renungan agar kita selalu ingat adanya hari kiamat. Kalla innahu tadhkirah. Allah menjawab, kalau yang tadi sangkalannya kalla, di sini juga Allah menggunakan kalla. Sekali-kali tidak. Innahu tadhkirah. Sesungguhnya peringatan Allah itu, peringatan tadi adalah Al-Quran ya, tadhkirah itu merupakan peringatan. Sesungguhnya Al-Quran itu hanya merupakan peringatan, tapi peringatan itu terkadang disikapi oleh orang menjadi negatif. Gini Pak, maksud Al-Quran tadhkirah itu, tidak semua orang menanggapi peringatan, walaupun peringatan bagus itu bagus juga.
Itu misalnya ya. Jadi kalau ada orang yang main-main, misalkan gini lah, adzan sudah berkumandang, ada orang yang main catur misalnya, kemudian kita ingatkan, mas sudah adzan, yuk kita sholat. Itu kan peringatan, Pak. Peringatan plus ajakan ya. Loh, tanggapan dia itu juga bisa negatif loh, Pak. Ini hak-hak saya, ini kan saya yang melakukan, adzan juga. Ya, ini berarti kan beda. Loh, beda lagi dengan orang yang akalnya waras. Oh iya ya, sudah adzan loh, beda, Pak. Peringatan sama, tapi penerimaan orang bisa beda. Ini sama, Al-Qur'an itu sudah jelas benarnya, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi kalau jiwa kita bersih, nah nanti akan percaya kepada Al-Quran dan mengikutinya. Kayak tadi di peringatan azan, oh iya azan. Tapi kalau memang jiwanya kotor, jadi negatif semua, Pak. Kok ini dilarang, itu dilarang, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Apa sih yang boleh, syariat kok mengekang tuh kan? Jadi negatif. Tapi kalau jiwa kita bersih, itu akan menjadi tadzkirah. Makanya ayat 55-nya Allah katakan faman syaa'a dzakarah. Tidak semua orang mampu mengambil Al-Quran sebagai peringatan panduan dalam kehidupannya. Hanya siapa saja yang ingin mengambil pelajaran, mengambil peringatan dari Al-Quran, maka itulah yang disebut dengan orang ahli Quran atau orang yang memang sudah Allah izinkan untuk menerima Al-Quran. Dan menarik, di sini tidak ada kata-kata Al-Qurannya, Pak. Tapi terjemahannya pasti Al-Quran itu. Kalla innahu tadzkirah itu nggak lazim dalam bahasa manapun, nggak lazim. Bahasa Indonesia pun nggak lazim. Tiba-tiba sesungguhnya dia merupakan peringatan. Dia itu siapa? Kita bisa menggunakan kata ganti dia itu kalau di depannya sudah ada kata yang jelas, zahir namanya. Misalkan Muhammad pergi, kemudian dia, nah itu boleh pakai dia karena sudah ada nama Muhammad. Sering, Pak, Al-Quran itu sering seperti ini. Coba Bapak Ibu misalkan baca surat Al-Qadr, itu di awal itu sudah ada dhamir, Pak, ada kata gantinya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu kalau saya terjemahkan gini, Pak. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu di malam qadar. Loh, nyanya itu apa sih? Ini Masya Allah, Allah itu kalau untuk menyatakan sesuatu yang memang sudah sama-sama diketahui oleh manusia, ya nggak perlu dikasih nama zahirnya. Sama dengan gini lah, Pak. Tadi saya terlambat nih ya, saya terlambat. Terus saya nanya, bagus, dia kemana sih? Dia belum datang. Nah, kok tiba-tiba dia? Karena sudah sama-sama dipahami. Yang kita tunggu ya satu orang gitu, Pak. Ini sama. Sebetulnya Al-Quran itu sudah menyatu dengan manusia. Sudah Allah desain. Kita perangkat kasarnya, hardware-nya, Quran perangkat lunaknya, software-nya. Sudah pas. Makanya tidak perlu Allah katakan Al-Quran karena sudah menyatu dengan manusia. Yang namanya peringatan itu pasti Al-Quran gitu. Tapi bagi siapa yang ingin mendapatkan peringatan itu, wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ini kalau kita lihat terjemahannya agak kontradiktif dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya kan faman syaa'a dzakarah. Al-Quran akan menjadi peringatan bagi siapa saja yang menginginkan. Seolah-olah saya kalau menginginkan ya boleh, kalau menginginkan ya nggak boleh, ya boleh gitu kan. Siapa saja yang pengen. Tapi di ayat ini, Pak, itu menarik. Dibalik seolah-olah dibalik ya. Wa ma yadhkuruna, dan mereka manusia tidak akan pernah bisa mengambil tadzkirah pelajaran dari Al-Quran illa kecuali ayyasha Allah, kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah. Yang benar yang mana nih? Jadi kalau saya belajar Al-Quran pakai ayat 55 atau 56? Ini pentingnya nanti namanya metode jama', Pak. Jama' itu ayat itu saling menafsirkan. Jadi nggak boleh kita potong satu. Kalau potong satu di ayat 55 berarti ya terserah saya. Berarti kalau saya mau belajar ya bisa, nggak belajar ya nggak bisa, kayak gitu aja. Itu sebab akibat. Tapi di ayat 56 seolah-olah takdir yang menentukan. Mau belajar kayak apa sampai jungkir balik,
Kalau illa ayyasha Allah itu, kalau Allah tidak menghendaki, ya gak jadi. Gitu Pak. Nah, cara menggabungkan itu kita memahami dalam konteks takdir Allah. Takdir itu kan ada takdir yang harus ada usaha baru Allah berikan takdir itu, Pak. Ini yang kita gabungkan. Usaha dulu kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan utama kita, peringatan bagi kita. Kemudian setelah itu kita serahkan kepada Allah. Ini nikmatnya, Pak. Makanya kalau kita belajar Al-Quran seperti ini, niatkan untuk ibadah. Jangan niatkan untuk paham. Paham itu hadiah dari Allah. Maka yang diwajibkan itu adalah kita usaha belajar. Perintahnya jelas, utlubul ilma, belajarlah ilmu, bukan pahami langsung ilmunya. Kenapa? Ilmu itu kalau kita pahami, itu karena hadiah dari Allah mampu kita pahami. Seberapa banyak ilmu, Pak, yang kita sudah baca, kita telaah, nggak paham-paham, Pak. Paham sebentar, hilang. Dulu kalau masih kuliah ya, itu kita belajar tentang itu semalam. Pinter, Pak, saat ada soal. Tapi setelah soal itu dikumpulkan, ini buyar juga gitu, Pak. Itu karena belum dipahamkan oleh Allah. Jadi ketika kita masih kuliah itu banyak ilmu yang hanya sekedar dihafal dan diketahui, belum dipahami. Kalau paham itu nggak bisa hilang, Pak. Jadi beda dalam konsep Islam itu ada istilah ulama, ada istilah fuqaha. Nah, nanti ada istilah ilmunya adalah ilmu dan faham. Jadi kalau ilmu itu ilmu pengetahuan, saya mengetahui Monas, ya sudah selesai. Saya paham Monas, beda lagi. Saya mengetahui sholat, ya sholat. Tapi kalau saya paham sholat, namanya aqimus sholat. Nah, jadi kalau yang ayat 55, itu kita harus ada usaha. Usahalah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran panduan utama dan peringatan bagi kita. Setelah itu serahkan kepada Allah. Karena Allah yang akan berkehendak. Nah, gini maksudnya, Pak. Kurang apa sih Al-Walid ibn al-Mughirah pemahamannya terhadap Al-Quran itu? Paham, orang Arab, sastrawan, bangsawan, penguasa. Udah top, Pak. Top markotop itu. Tapi karena Allah tidak menghendaki Al-Quran menjadi panduan dia, akhirnya dia tetap kafir sampai meninggal dunia, Pak. Gitu. Lah ada orang yang belum pernah baca Al-Quran. Jangankan baca Al-Quran, sholat saja belum, Pak. Jangankan sholat, melakukan kebaikan satu pun belum. Lalu Allah berikan hidayah di akhir hayatnya, kemudian meninggal dunia, dan dia mati dalam medan perang sebelum melakukan amal ibadah satupun. Dan dikatakan oleh Rasulullah, huwa min ahlul jannah, dia ahli surga. Jadi kita nggak tahu, Pak, hasil amalan kita selama di dunia berpuluh-puluh tahun itu kehendak Allah nanti bagaimana. Yang penting usaha kita, ya. Wa ma yadhkuruna, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran illa kecuali an yasha Allah, kecuali Allah menghendaki agar Al-Quran itu bisa dipahami. Maka di sini ada sebab akibat juga, Pak. Sebabnya kita usaha, maka Allah akan berikan hasil dari usaha itu. Maka usaha yang terpenting dalam Al-Quran adalah ikhlaskan niat kita. Dan Al-Quran itu suci, maka sucikan diri kita agar pantas ditempati kesucian Al-Quran. Jadi kalau kita masih berat mempelajari Al-Quran, masih sulit mengikuti peringatan-peringatan Al-Quran, bisa jadi karena kotornya jiwa kita, sehingga Al-Quran sulit masuk ke dalam diri kita. Jadi pantaskan diri kita untuk ditempati kesucian dan kemuliaan Al-Quran Al-Karim. Huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Huwa, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, ahlul taqwa. Allah yang patut untuk ditakwain gitu. Yang patut kita itu bertakwa kepadanya hanya kepada Allah saja. Wa ahlul maghfirah, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah sajalah yang berhak untuk kita mintakan ampun. Maghfirah itu sebetulnya pengampun, Pak. Artinya hanya Allah yang pengampun dari segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jadi berkenaan dengan penutup surat ini adalah berkenaan dengan pembelajaran terhadap Al-Quran, pemahaman terhadap Al-Quran. Karena lagi-lagi dalam surat ini contoh realnya adalah Al-Walid ibn al-Mughirah yang dia paham Al-Quran, tetapi justru perilakunya jauh bertentangan dengan Al-Quranul Karim.
Nah, semoga kita tidak seperti itu. Jadi pemahaman kita Al-Quran, peringatan kita Al-Quran, panduan Al-Quran, dan amalan kita juga sesuai dengan amalan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.